Alright guys, so hari ini kita akan ngobrolin tentang team building, gimana bikin tim, kemudian gimana hiring, gimana bikin performance tim Anda jadi amazing banget ya. Jadi ada hasilnya gitu, mereka perform something, mereka menghasilkan something. Jadi tidak lagi cuma hire and then do nothing kayak ya begitu-begitu aja. Hi Halo, Bel, halo, halo. you good? I'm good kok, tapi aku agak gugup sih. Tumben agak gugup. Sejujurnya. Yes. Jadi hari ini teman-teman, ini harusnya minggu lalu. Cuman minggu lalu Bella kebetulan waktu saya ajak untuk live, Bella lagi ada acara with the family. Jadi lagi makan-makan dengan keluarga hari Sabtu gitu. Jadi saya booking nih minggu depan ya sama saya ya gitu kan. Dan akhirnya hari ini ada. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bella is my team dari awal banget ya Bella ya. I think dari awal banget ya. Kamu person number 3, I think. Number 2, number 3. Officially number 2 ya. Ya, betul. Secara resmi kontrak dia number 2, jadi 02 gitu. Nah, jadi Bella itu sekarang di company itu handle bagian marketing and sales. Tapi overall dia supervise kayak almost everything sih, kayak hampir semuanya lah. Jadi tahu, especially ketika Anda bekerja di bidang marketing and sales, di mana company saya adalah marketing and sales, ya sebenarnya Anda handle everything gitu. Hampir kurang lebih kayak begitulah. Hiring juga interview, kemudian managing people, KPI orang juga ngeset semuanya, gitu sih. Jadi, alright, so ada pertanyaan-pertanyaan yang awal nih. Ya, jadi pertanyaan paling basic sebenarnya. Gimana saya bisa meyakinkan tim kita kalau kita bisa sukses, tetapi kita sendiri belum sukses? Lebih gimana caranya meningkatkan kepercayaan tim kita ke kita sebagai leader? What do you think? Waktu kamu agak beda sih ya. Waktu kamu Oke. ikut aku pertama gimana tuh? Iya, jadi I guess gini, kalau misalnya ya, kita berarti kan di situ jual visinya leader dong ya, visinya founder. Nah, berarti dari situ kita harus tahu dong karakter kuat seorang founder itu sebenarnya apa aja. Supaya saat kita menjualkan itu ke orang-orang yang misalnya kita belum punya bisnis nih, tapi kita punya visi. Nah, mereka akan assess karakter seorang founder itu. Seperti aku, waktu dengan Kodeni, aku assess kan, oh Kodeni ini pertama punya masa, kedua udah kayak terbukti hasil-hasil kerjanya Kodeni dan hasil-hasil digital marketing strateginya Kodeni. Aku pengen apapun yang Kodeni mau bangun, aku pengen ikut Kodeni aja. Aku nggak tahu bakal itu berhasil atau enggak gitu loh. Tapi aku lihat aset-aset dari karakteristiknya Kodeni itu ada seorang founder. Jadi mungkin kalau nasehatku sih, yaitu lihat dari seorang founder kita harus tahu karakter kita apa aja. Kalau dibalik. Ini pertanyaannya kebalik. Pertanyaannya adalah meyakinkan orang kalau kita itu adalah founder, bukan untuk ikut seorang founder. Oke. Jadi Ya as a itu sih. founder, gue lagi cari tim nih. Tapi gimana meyakinkan tim ya? Karena saya sendiri belum sukses nih. Kan kalau in my position, saya udah punya aset nih. Ya, kemarin kita pernah dapat nasihat kan dari coach, dari salah satu coach kita, itu Yap. ngomongnya ya kamu harus bisa menjual dirimu sebaik pun gitu loh. So, as a founder, you have to be able to meyakinkan orang lain bahwa kamu mempunyai kekuatan-kekuatan itu dan skill set itu untuk menjalani semua bisnis ini sampai ke visi dan misi itu. Dan visi dan misi itu juga harus kuat. Kalau misalnya seorang founder itu menjualnya kayak, oh kita bisa bikin unicorn. Sorry to say, but unicorn sekarang udah banyak gitu loh. Kalau misalnya kayak kita bisa membantu banyak orang, kayak misalnya Gojek kemarin kan, dia bisa si Nadim itu bisa meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa ini orang-orang di jalan pun bisa dapat kerjaan yang baru gitu, bisa menghasilkan. Nah, itu kan a purposeful dream gitu. And everybody wants to have a purpose in their life gitu loh. Jadi kalau aku itu sih. Alright, so aku tambahin ya buat ini tadi yang nanya tadi dari Arif Budiman. For me personally, kalau Anda nggak punya background apapun, simple. Anda cukup meyakinkan satu orang aja. Meyakinkan satu orang aja. As your co-founder. Karena begitu Anda punya co-founder yang powerful, yang oke, maka orang nggak perlu lihat Anda kan. Dia akan lihat co-founder Anda. Kayak gitu. Oh, So let's say, you know, right?
So let's say kayak gini. Saya personally lagi membangun bisnis incubator. Partner-partner saya udah langsung luar biasa semua. Jadi orang nggak cuma lihat saya, tapi kita langsung punya 4 orang yang powerful di dalam situ. Saya berpartner dengan Coach Robi, yang punya klien banyak, yang sudah punya bisnis yang omsetnya luar biasa. Saya partner lagi dengan Pak Hermanto Tanoko, men. Kayak, siapa nggak tahu Pak Hermanto Tanoko gitu. Semua mau jadi partner dia. Nah, sekarang kalau misalkan di bisnis inkubator itu, Anda bisa kenal dan di coach juga, bukan di coach sih, actually ya, belajar bersama Pak Hermanto Tanoko, it's something yang amazing banget. Jadi akhirnya tim-tim yang di luar sana, ketika kita recruiting, mereka juga ngeliat kan, buset, kalau saya ikut cuma Denny Santoso doang, ini ikut Denny Santoso, ada Coach Robi, ada Pak Hermanto, ada Belinda. It's like kayak, wow, jadi Anda cukup meyakinkan satu orang as your co-founder. Itu dulu sebenarnya. Baru yang lain-lain akan ikut semuanya. Jadi, pick one dulu. Victor, ini nambahin ya. Say to team, I need you here. Give her or him mission and bilang ke mereka, kita butuh mereka. Well, tim itu saling butuh, teman-teman. Tim itu saling butuh. Nggak ada yang namanya saya butuh, mereka enggak. Dan sebaliknya, mereka butuh dan saya enggak. Nggak bisa. Kalau saya ditinggal tim saya bubar, Trembilio bubar, gitu aja. Nggak bisa cuma satu pihak gitu. Nggak bisa kayak begitu. Ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik nih, Bel. Gimana nge-build tim buat yang modalnya tipis? Artinya kurang lebih mirip ya. Equity. Equity. Nah, ya, Yes, ada berapa sih? Ada betul kan? Iya, you're right. Benar sih, tapi tiba-tiba equity. Kalau nggak ada modal sama sekali, ya gini, you're asking someone for the time and the skill and the talent untuk membesarkan bisnis kamu, terus kamu nggak ada duit untuk bayar mereka, ya you have to give them something else, right? Either Correct. itu, kalau Kode ini mungkin bisa kasih kayak personal coaching gitu loh, karena Kode ini udah ada aset itu, tapi kalau misalnya nggak ada aset sama-sama, ya udah, aku bakal kasih persentase of my business to you, karena aku percaya kamu bisa banget cocok jadi tim kita gitu loh. Ya. I think you're right sih, Kak. Kalau di tempat kita sih memang karena lihat deh, lulusannya Denny Santoso juga lumayan. Bukan lulusan kelas ya, lulusan dari timnya Denny Santoso sekarang juga banyak yang udah jadi sih. Jadi it's something yang valuable. Jadi value itu nggak selalu tentang duit sih, experience, network dan sebagainya. It's something yang valuable banget. Oke, so ini ada pertanyaan dari Anissa. Bagaimana cara meng-hire tim pemula? Kita mesti melihat apa di mereka, prioritas keunggulan mereka. Nah ini Bella banget nih. Bella kalau interview orang nyarinya yang kayak gimana nih, Bella? Oke, wait. Sebelum ini, can you answer kayak, kalau nyari orang gimana sih, Bel? Baru dilanjutkan dengan this question. Kalau nyari orang, itu banyak sih tips-tipsnya ya, points-pointsnya yang aku udah kayak catat di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin gini dulu ya kok, sebelum kita go into this, supaya orang-orang tahu tim yang aku manage sebenarnya seperti apa ya. Jadi dulu, as Kodeni udah pernah cerita, aku orang kedua officially ya. Nah, waktu aku mulai, no team sama sekali. And no experience in building team. Jadi, semua yang kita sekarang udah punya 23 tim, itu semua literally learn by doing. Nah, kemarin, kalau misalnya sekarang, tim kita sebenarnya di marketing and sales, itu ada misalnya di marketing di bagian awareness itu ada social media dan itu ada 2 orang. Terus kita ada traffic itu ada 1 orang, ada tim kreatif itu ada 5 orang. Nah, habis itu kita split lagi nih, ada tim sales. Mereka itu namanya hunters. Di dalam tim sales kita itu ada 3 orang. Terus sudah gitu, kita punya yang namanya tim retention. Itu tetap masuk ke sales and marketing. Retention ini kita ngomongnya ini orang-orang farmers ya, mereka nurturing. Di situ ada 3 orang gitu. Nah, waktu awal-awal kita hiring, kita memang carinya pemula karena budget kita pertama we wanna tekanin semua budget ya, soalnya hiring orang itu mahal banget. Kedua, kita mikir oke, mungkin kita masih punya waktu untuk training orang-orang pemula ini sesuai dengan pertanyaan tadi kan. Nah, trainingnya juga, jadi objektif kita untuk hiring adalah 1, finding people who can do better at specific job gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itu butuh, mungkin mereka nggak bisa better in terms of doing that specific job, tapi mereka bisa bantu dengan day-to-day operational thing, kayak day-to-day
little task yang akan mengurangi tanggung jawab kita dan waktu kita gitu loh. Jadi mereka butuh training. When we started, kita mulanya semua interns ya kok. Kita hired sekitar 6 atau 7 interns. Which means six ya. Six interns. Nah, which means kita itu waktu di posisi kita hiring back then, kita nggak hiring orang-orang yang bisa do the job better than us, tetapi kita hiring orang-orang yang bisa membantu kita secara waktu dan secara pokoknya semua operational, dan kita training, berarti kita sediain all of this time untuk training the 6 people. Gitu. Nah, untuk cari mereka di mana, itu banyak. Orang internship itu atau orang-orang magang, untuk sekarang, pokoknya udah banyak lah tempat-tempat kalau mau cari mereka ya, anak-anak baru lulus kuliah, anak-anak yang sementara kuliah, dan of course we have berkat dari followersnya Kodeni juga yang memang mau belajar dari Kodeninya langsung. Itu sih kok. Mel, tell me something. Waktu nge-training 6 orang pertama itu nge-trainingnya gimana ya? I kind of forget loh, itu udah kayak 2 years ago, I think. Waduh. 1.5 years ago. Itu memang banyak yang kita training dari awalnya kayak, soalnya orang-orang ini sebenarnya ada sedikit experience di, waktu itu kita training orang-orang memang di sales, di bagian sales stock. Jadi waktu di bagian sales store itu ada yang sudah punya experience sedikit, ada yang memang sama sekali belum punya experience, tapi mereka itu pinter banget dan very quickly untuk adapt. Jadi makanya kita hire. Waktu training, ya kita kayak the first 2 weeks itu memang benar-benar setiap hari di meeting room, coaching, semuanya kayak oke, produk kita apa, visi dan misi kita apa, what is it yang we're trying to achieve in the next 6 bulan ini, 3 bulan ini selama mereka ada di dalam situ gitu. Terus sampai ke teknologinya, soalnya kita kan waktu itu jualan teknologi ya, Tribelio ya. Nah, itu paling banyak paling banyak waktunya di situ. Soalnya not many people first of all understand email marketing. Not many people understand digital marketing as a whole gitu loh. Jadi yang kita bangun di Tribelio itu kan cicipan dari semua digital marketing ya, supaya business owners, creators bisa bangun komunitas dan menghasilkan lebih banyak omset. Nah, mindset awalnya itu yang kayak, okay, this is the kind of skills target market kita butuh supaya mereka bisa pakai platform kita. Nah, itu kita harus ajarin ke interns-interns kita. Awesome. Diajarin teman-teman. Oke, so kalau foundernya tipe belakang layar, berarti perlu co-founder yang tipe tampil. Bukan. Itu kalau Anda ngomongin tentang marketing. Bukan itu sih. It's about marketing kalau tipe tampil. Anda butuh partner itu yang bisa menutupi kelemahan Anda dalam konteks untuk build the company. Tidak setiap company itu butuh foundernya untuk muncul sih. Kayak misalkan Victoria's Secret. Yang muncul bukan foundernya kan. Yang muncul tuh Victoria's Secret Angels. Foundernya cowok. Jadi yang muncul di muka-muka di majalah semuanya ya angels-nya tadi. Kalau pemiliknya habis itu di interview ya nggak ada masalah sih. Tapi yang dipasang di depan itu adalah angels-nya. Jadi mikirnya bukan ke marketing. This is more to building a business gitu sebenarnya. Kok bagi tips cara mencegah agar tidak dicurangin partner bisnis? Wah, kayak gimana caranya biar nggak diselingkuhin istri ya? Apapun rumusnya tetap ada yang selingkuh. Iya. Biasanya juga kalau kita udah punya mindset kayak takut untuk dihianati partner sebelum kita cari partnernya, biasanya bakal lebih banyak terjadi kayak gitu nggak sih? I think iya, kalau misalkan tidak dicurangi, apalagi ini partner ya. Partner itu kan one on one ya. Kita cuma nyari orang satu loh untuk partner gitu. Kalau Anda ngerasa supaya tidak dicurangin, mending jangan dijadiin partner. Kalau Anda nggak bisa trust dia, jangan dijadiin partner gitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Nanti dia curang, aku mesti ini gitu. Ini partner loh. Bukan seseorang yang perlu Anda kasih rambu segitunya. Kita cuman, kalau misalkan saya nih, di tempat saya, di bisnis incubator saya, di mana partnernya ada banyak, ada 4 orang, kita percaya satu sama lain. Kita nggak bakal mikir, wah nanti saya dicurangin Pak Hermanto. Pak Hermanto buat apa nyurangin saya juga gitu kan, nothing gitu loh. Saya siapa gitu. Pak Robi gitu nyurangin saya.
Enggak sih. Buat saya kalau misalkan sampai dicurangin, the business is not worth it. Itu. Maka ketika saya pilih partner, saya sangat hati-hati. Begitu juga dengan partner saya sih. Milih saya juga karena track record saya semua. Gitu. Jadi, I think kalau misalkan masih takut-takut, ini ngomong partner ya. Ini bukan ngomong tim loh. Tadi karena pertanyaannya adalah partner sih. Ya, maka trust is number one. Gimana biar nggak diselingkuhin pasangan gitu. Ya trust. Nggak bisa enggak gitu. Kalau misalkan partner Anda memang cheaters, suka mencurangin orang, ya mau jadi partner siapapun akan jadi dicurangin orang gitu. Jadi bukan dirambu-rambuin, tapi pilih orang yang memang nggak cheaters gitu aja. Nah ini Bel, kalau mulai dari keluarga dulu gimana? Kakak, ponaan, dan lain-lain. Big no. Big no. Big no. Aku ada personal experience ya. Big no. No. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda memasang relationship, jadi KKN dong, for me, perform apa enggak? Itu kuncinya. Bukan siapa, tapi what is the skill yang dia bisa contribute and put it in the table. Ya, I guess actually kok kalau misalnya kayak kita kan ngomong tadi big no-no ya, karena asumsinya keluarga itu pokoknya mungkin nggak ada skill yang kita mau, tapi karena mereka keluarga ya udah hire aja gitu kan. Tapi kalau misalnya bantuin sendiri. Bisa bantuin gitu kan. iya, kalau keluarganya ya emang dia head of marketing di tempat lain, ya udah hire aja di tempat you gitu kan. Correct. Ya. Ternyata dia marketingnya Tokopedia gitu. Ya, why not gitu kalau misalkan memang align gitu kan. It's okay. Tapi kalau karena keluarga, I better not gitu. Ya. Oke. Karena memang maybe visinya juga berbeda, maybe cara kerjanya juga berbeda, agak challenging. Oke, so ini ada pertanyaan cocok banget buat Bella. Gimana caranya agar tetap menjaga konsistensi dalam pekerjaan tim? Konsistensi dalam tim. Supaya tim itu nggak slow down gitu, Bella. Supaya nggak tiba-tiba hilang. Jadi, kalau kita sih, I think dari awalnya tim itu bisa perform, sampai konsisten, sampai motivated itu sebenarnya jatuhnya dulu dari atasnya dulu ya. Kita punya clear goal nggak sih? Kalau misalnya kita nggak punya clear goal, gimana caranya kita mau orang-orang tim-tim kita semua ini, players kita ini semua bisa konsisten gitu. Mereka aja nggak tahu kita sebenarnya maunya apa gitu kan. Jadi yang paling penting itu pertama sebenarnya clear goal. Nah, waktu kita set clear goal-nya, kita itu harus set kita reverse engineer dari clear goal itu. Jadi misalnya, let's say, we need to get 100 people on board. Let's say itu kan, kita reverse engineer. Oke, dari tim ini butuh apa aja, dari tim ini butuh apa aja, dari tim ini butuh apa aja. Nah, itu kita set KPIs-nya di situ. Terus, sudah gitu, kita harus set deadline. Di dalam 3 bulan ini kita mau achieve apa. Karena deadline itu yang akan membuat orang-orang ini, tim kita ini, players kita ini kayak apa ya, on their feet gitu loh. We only have 1 more month, we only have this gitu. Jadi kalau tanpa ada waktu dan deadline-nya, pasti orang-orang santai aja gitu, ya kan? Itu sih. Jadi buat teman-teman, tentuin dulu goal-nya itu apa, goal company-nya itu apa. Misalkan aku mau dapat omset 1 miliar nih bulan ini gitu, atau 100 juta bulan ini. 100 juta itu butuh berapa customer? Let's say 100 juta itu Anda butuh, katakanlah Anda butuh 100 customer deh. Karena satu customer 1 juta. Ini biar mudah aja kalkulasinya. Oke, Anda butuh 100 customer. Nah, untuk mendatangkan customer, sampai customer itu belanja, sampai dia selesai dan puas, itu butuh apa saja timnya? Apakah butuh orang iklan di Facebook misalnya? Orang iklan? Habis itu setelah orang iklan, butuh apa lagi tuh? Butuh, let's say, video editor buat pasang iklannya, buat bikin kreatifnya. Habis itu apa? Jadi timnya itu disusun untuk mendapatkan bisnis goal tadi. Nah, ketika sudah disusun semuanya, maka semua tim tadi jadi punya tanggung jawab. Oh, saya bertanggung jawab untuk ini. Saya harus iklan, di mana klik saya harus ada, let's say, 15.000 orang datang ke website. Supaya nanti terjadi sales sekian gitu. Nah, itu tanggung jawabnya masing-masing tuh. Kalau sudah didatengin di website, ternyata nggak closing, ini bagian siapa nih yang bagian nge-closing nih? Gitu. Apakah kalau misalkan kontak sales, tapi sales kita nggak bisa closing, berarti bukan salah orang depan dong, bukan salah si traffic dong, salesnya nggak bisa closing. Atau misalnya trafficnya memberikan traffic yang yang jelek banget, yang orang-orangnya memang nggak sesuai target market. Nah itu dianalisa. So, tugas Anda adalah menganalisa funnelnya ini tadi. Tapi tim punya job desk masing-masing dan punya KPI kecil-kecil.
yang di sini harus datengin leads, yang di sini harus convert, yang di sini harus misalkan apa lagi, misalkan harus servisnya seperti apa, ngelayanin dan sebagainya. Jadi ada rule-nya kayak begitu. Nah, Iya, kemudian kita punya ini, Mel, kita punya juga setiap hari kita ada morning check-in. Ya, betul. jadi tiap hari kita ketemuan seluruh tim, meskipun WFH kayak begini, setiap hari kita ketemuan seluruh tim sih. Every day, maybe 30 menit untuk update semuanya, kemarin ngapain, besok kita mau ngapain, gitu. Mm-mm. Alright, Bel, ada pertanyaan lagi nih. Gimana kalau kita hire temen to be a leader, tapi melempem? Teman to be a leader, tapi apa kok? What's that word? Melempem. Apa Melempem. itu? Melempem itu kerupuk Maksudnya masuk apa? angin. Not performing well. Teman-teman, Bella itu gedenya di UK ya, jadi bahasa Indonesianya rada-rada gini. She's Korean by the way, friend. Jadi bahasa Indonesia or bahasa kitanya rada-rada she's learning lah. Ya, Anyway, ya. gimana kalau kita nge-hire tim, nge-hire temen to be a leader, tapi it's not performing? Ya, makanya harus ada. Oke, I think kalau misalnya kita hiring ya, whoever it is, mau itu pun teman, keluarga, orang lain, dan lain-lain, itu kan kita punya KPIs yang kita udah set buat orang itu. Terserah mau relationship apapun itu gitu loh. Nah, kalau misalnya mereka nggak meet KPIs ini, dan bukan cuma sekali ya, bukan cuma sekali nggak meet, tapi berkali-kali berturut-turut nggak meet, berarti you have this evidence to say to your relationship, whether it's friends dan lain-lain, untuk ngomong, look, aku tadinya ada harapan gede, mungkin we've tried this for X amount of time, ini KPI-nya nggak pernah met. Ya udah, mau nggak mau kita harus lepas gitu loh. Yes. Nah, ada satu trik lagi sebenarnya. It's part of leadership, guys. Saya gini, kemarin saya sempat, let's say saya mau hire teman saya nih on certain position. Ini yang saya lakukan sih. Basically, maybe it's not applicable ke Anda, tapi ini ke saya. Kemarin saya ngelakuinnya begini. Kalau saya harus hire teman baik misalkan, tapi takut gak perform, ada dua hal. Yang pertama adalah jangan janji yang manis doang, tapi ada di state kalau nggak perform seperti apa. Jadi ketika deal, itu harus ada, kalau perform kayak begini, kalau nggak perform seperti ini. Jadi ada dibahas. Jadi resiko itu juga dibahas. Biasa kita kalau sudah seru banget begitu, oh kita bisa begini, habis itu yuk kita bikin company, kita bikin CV, kita bikin PT, yuk kerjain semuanya, tapi hasilnya nggak ada, habis itu nggak enakan. Jadi as a professional, what you need to do adalah Anda harus ngomong juga kalau nggak perform atau nggak terjadi atau worst case ini bisnisnya gagal, what happen with kita berdua gitu. Itu yang pertama, oke? Yang kedua adalah karena saya punya partner, maka kalau saya mau meng-hire teman saya, yang meng-hire bukan saya, tapi partner saya. Karena dia nggak ada hubungan. Mau dia mau pecat juga nggak ada hubungan gitu. Pecat aja gitu. I'm good with you, tapi my partner nggak cocok. Selesai. Nah, itu bisa dipakai tuh kayak begitu. Saya melakukan itu beberapa kali juga. Jadi biar menjaga hubungan baik aja. Ada good cup, ada bad cup. Kayak gitu. That is the style. Bisa dipakai, itu strategi aja sih. Ya, I think yang penting clear ya kok di awal ya. Oke, kita mau jalanin ini, tapi profesional ya gitu. Kalau misalnya nggak met performance dan lain-lain, ya udah. Yang penting business is business, friendship is friendship di luar dari itu ya. Correct. Nah, gimana kalau staff sudah di training, kemudian pindah ke perusahaan lain atau malah jadi kompetitor bisnis kita? I think very straightforward. Biasanya itu akan ada di perjanjian. Misalnya setelah kita training, mereka tidak boleh untuk join di kompetitor selama misalkan 2 tahun. Itu standar sih sebenarnya sih. It's standard practice di mana-mana. Bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, memang nggak, ya mau diapain? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Masa mau dituntut urusan hukum legal malah habis lebih banyak sih. Gitu. Iya. Nggak bisa diapa-apain sebenarnya. Let it go. Find better. Find better team. Ya. Cara Loyal. bangun nih, Bel. Iya, cara bangun tim super tim yang loyal nih. Gimana nih? Kalau tim yang loyal, ya itu ya, you have to build relationship. Cause kalau cuman dari profesional terus, nggak mikirin mereka itu
karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, keluarga mereka seperti apa, mereka dari kondisi apa. If you don't care about them, you're not gonna ever build loyalty with them gitu loh. Karena you nggak peduli tentang mereka, you peduli mereka ada talent dan mereka melakukan sebuah job di tempat you, that's it. Which itu nggak akan pernah build loyalty ya menurut aku ya. Lebih transaksional doang ya? Iya, kalau cuman profesional doang, kayak kemarin coach ngomong kan. Not professional, transactional. Transactional, betul. Yeah, we have to build relationship di atas transactional tadi kan. Apa kemarin? Relationship, purpose, sama apa? Cash ya. Yang kemarin itu loh, Coach David said untuk bangun relationship. Pokoknya intinya ya, ada relationship-nya lah intinya. Yap. Kemudian teman-teman, selain relationship, kita semua bekerja itu kadang-kadang bukan cuma urusan duit. Yes, duit memang butuh banget ya, duit memang butuh. Kita tidak bisa mengignore semuanya juga butuh duit gitu. Tapi ada something yang mungkin apa ya menjadi bobot juga adalah kita mau kemana dengan bekerja kayak begini. At the end of the day kita akan dapat apa selain duit? Maybe experience, maybe visi yang gede banget. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau di Tribelio kayak begini, di Tribelio kita punya mimpi besar untuk jadi global company. Tidak menarik memang di tahun-tahun pertama, kayak struggling banget dan sebagainya. If you see Tokopedia hari ini, dia udah 10 tahun, men. Like kayak lebih kali, 10 tahun, 11 tahun gitu. Di tahun-tahun pertama juga susah. Kemarin Gojek sempat bilang tuh, nanti di interview, kalau nggak salah pernah hampir bangkrut itu 4 kali, kehabisan dana. Banyak kali. Ya kayak gitu-gitu gitu. Kalau Anda lihat dalamannya itu nggak menarik sih. Tapi kalau Anda lihat hasilnya hari ini, begitu merger, mau IPO dan sebagainya, it's something yang kayak, gue pengen kayak gitu. Well, ya kan? So, di dalam company, Mel berapa kali ya, aku always mentioning about our vision kan, ke tim kan, yang baru-baru gitu. Kita mau kayak gini loh, kita build ini karena ini gitu kan. Itu udah kayak bolak-balik, especially in the early days ya, our early days, dimana kita setiap lunch bareng-bareng berempat, berlima gitu kan. It set the foundation. Betul. Gitu. Jadi ketika Anda menyuruh tim mengerjakan sesuatu hanya karena pekerjaan itu ada, somehow itu akan menjadi boring sih buat mereka sih. Kayak mendayung. Oh sorry. Tadi nge-lag kok Denny. Kayak mendayung boat begitu, ketika mendayung itu dilakukan terus-terusan, lama-lama ya cuma begini aja, it's boring. Tapi kalau kita bisa melihat ke depan, oh kita udah nyampe ini nih, sebentar lagi ada pulau nih, habis itu di depan ada apa nih, itu jadi excited. Maka proses ini jadi kayak nggak terlalu ngefek gitu. Betul. Sih. Go ahead, Bel. Betul. Kayak tadi juga pas bangun tim ya, makanya pas kita hiring, kita juga harus lihat karakter orang-orang ini seperti apa gitu. Resilient nggak sih mereka? Kalau misalnya ada challenge, mereka bakal tinggalin aja atau they'll fight with us gitu loh. Soalnya kita carinya fighters, apalagi startup with no backup ventures, kita bootstrap, dan kita ini learning by doing juga. Kita butuh orang-orang yang resilient gitu kan. Kita butuh orang-orang yang tough, yang bakal fight with us, yang bakal jadi team player. Jadi apart from the skills, kita carinya orang-orang seperti ini juga. Ingat gak Bel, kemarin ketika your team mengontak orang untuk di prospek begitu, sehari cuma 6, cuma 8 begitu, and then asid like kayak, apaan sih ini sehari cuma 6 atau 8, I need 100 setiap hari, ingat gak? Oh. Itu kalau orangnya gak kuat mentalnya, it's like kayak something langsung, hah? Sehari kontak 6 disuruh kontak 100 tuh gimana caranya? Bisa langsung bubar tuh ceritanya. Tapi our team survive tuh. Betul. They get on and do it. Oke, ya udah kita tes ya, 100 orang bisa nggak sih? Nah, mereka tiap hari tes, terus mereka report back. Kabel, ini udah coba nih, kita bisa paling maksimal itu sekitar misalnya 80. Oke, we got the number gitu loh. We got the comfortable number atau the maximum number lah. Gitu. Soalnya dari 6 ke 80. Amazing still. Ya, kalau kita leader, maunya kayak oh kita pokoknya harus hit target begini-begini, nggak tahu itu emang realistik nggak sih buat tim kita gitu loh.
Jadi set target itu juga penting buat leaders yang smart goals ya, spesifik, measurable, Measurable. Ya, attainable, apalagi itu. aku lupa. Aku lupa ada Relevant, term relevant sama time base gitu. time based, yes, gitu. Ini ada nanya, Betul. Ci, gimana cara nentuin gaji karyawan untuk usaha baru? Gaji karyawan, I think pakai itu ya, pakai yang standar, Standar standar. aja. Iya, yang standar yang ada di luar sana ya bisa di searching lewat Google sih. Misalnya untuk bagian manajerial itu di angka berapa yang standarnya, di bagian eksekutif berapa, di bagian entry level berapa, itu sih. Ya, ya. Kemudian nih, sebentar. Bagaimana membangun tim bagian finance mempercayakan darah perusahaan ke orang lain? I don't Kalau even know our finance. Ya, I know our finance sih, of course. Tapi aku nggak handle itu juga gitu. I think kalau finance lagi ini sih nonton. Halo Kenyan, kalau kita dari awal banget ya kok finance itu kita transparent. Everybody knows what comes into our perusahaan and what goes out. Semua tim tahu, bukan cuma finance. Jadi I think itu important sih. Sama kemarin itu Coach David sempat bilang ya bahwa our company itu bukan yang top down begini, tapi lebih ke flat structure. Ya kan, itu model perusahaan di Amerika itu flat structure gitu katanya sih. Anyway, aku nggak paham. Intinya adalah waktu itu nggak paham ada kayak gitu kan. At the end of the day sih, kalau aku bikin company, aku trust my team ya. Kayak di Bella bagian marketing gitu. Ya udah, I trust her as a timku untuk nge-lead bagian marketing. Nanti ada bagian finance, ntar ada bagian sales, yang lain ada bagian yang lain-lain gitu kan. Produk. I'm community gitu. I'm okay gitu dengan itu. Sementara yang lain kan harus dari atas ke bawah tuh. Bapak bilang apa, anaknya semua harus nurut semua tuh. Aku nggak biasa kayak begitu. Aku biasa timku itu dikasih tanggung jawab dan supaya mereka bisa perform. Tapi aku nuntut mereka untuk perform sih, untuk proaktif. Itu aku tuntut sih memang. Gitu. Somehow kemarin gini, ada yang bilang sih kemarin tuh. Jadi misalnya, kalau ini nggak aku jaga sendiri, nanti ada selisih di duit. Sementara duit itu penting banget. And then aku nanya sih Bel waktu itu, Bel, selisihnya berapa sih? Ya, belum gede-gede banget lah. Tapi kan ada selisih gitu. Selisihmu ada 5 juta nggak sih? Oh, nggak ada 5 juta, nggak sampai gitu. 2 juta enggak nyampe lah. Di bawah itulah gitu. Oke, so berarti dengan kamu menjaga sendiri, selisihnya itu adalah gajimu sebenarnya. Kamu mengamankan duit 1 juta, tapi kamu memposisikan dirimu di situ. So basically adalah kamu kan takut kehilangan 1 juta nih ceritanya, dan kamu harus jagain sendiri, semuanya kamu harus handle sendiri. Kalau aku mending hire orang aja bayar UMR, dan aku punya bebas waktu untuk ngerjain sesuatu yang lain. Jadi mesti ditimbang tuh. Itu masuk ke yang kemarin Mel, jadinya activity based costing kan. Iya. CEO-nya harus jagain finance-nya, berarti harga CEO-nya tadi cuma untuk jagain selisih 1 juta 2 juta doang. Remember, Betul. selisih itu bisa terjadi karena kesalahan atau karena ada maling gitu. Ya kan, ada yang nyuri gitu kan. Kalau ada maling, dikeluarin. Kalau kesalahan, diperbaikin. Siapa tahu SOP-nya ada yang problem. Ada proses yang miss atau gimana sehingga problem. Cuman ada dua. Kalau ada maling, keluarin. Kalau ada miss di situ, Anda harus tahu. Nah, sekarang, siapa di tim Anda yang bagian ngecekin SOP? Kalau misalkan kayak gitu. Artinya bahkan, our own team ya, Bel, bisa create SOP sendiri ya. Ya. Ya kan, Bisa. kemarin tuh alur pembelian enaknya diginiin loh, karena ini kemarin tuh bisa si Lutfi ya kalau nggak salah ya, bisa nge-cut proses jadi lebih pendek tuh gimana tuh Bel? Ini share. Iya. Gini, tim kita kan kemarin kita bikin nih prosesnya. Oke, we think the best way untuk acquiring new chief itu adalah segini. Dia harus masuk proses misalnya A, B, C, dan D. Nah, tim kan yang eksekusi. Mereka itu yang berhadapan dengan chiefnya langsung face day to day. Nah, mereka bisa balik ke kita saying, actually, we think proses ini nggak efektif. Kita bisa desain proses yang jauh lebih efektif karena kita lihat dari pengalaman kita sendiri. Oke, ya desain aja, let's see gitu. Ya udah mereka desain and amazing sih. I mean, tim kita itu super amazing. Aku nggak bisa
berterima kasih banyak lagi ke Tuhan kayak oh thank you so much for giving us this team. Kadang-kadang kayak kalau aku lihat prosesnya tim kita, apalagi ada yang di digital marketing kemarin yang nggak tahu apa-apa tapi dia tiap hari kayak belajar tiap hari sampai after hour sampai midnight supaya bisa perbaiki performance dia di dalam Tribelio. Itu bikin kayak aku pernah nangis sih kayak aduh kayak kita ini super lucky. Ya, I know that. Alright. Oke, so gimana sih mengelit dalam satu tim, tapi kualitas SDM masih kurang? Apakah harus ganti tim yang capable, atau membina tim yang sudah ada, tapi kurang capable? SDM itu apa ya kok? Resources mereka, quality mereka, skill mereka, sumber daya manusia sih sebenarnya sih. Oh, Kualitas orangnya itu kurang gitu maksudnya. Duh, kalau kualitas orangnya kurang, kenapa di-hire ya? Amin kayak kamu pertama gitu Bel, kayak kamu pertama waktu hire sales, intern itu kan memang quality dari bukan quality ya sebenarnya, lebih ke lack of knowledge and skill gitu maksudnya. Kalau Iya, kurang gitu diapain tuh? Kan tadi udah ini ya mungkin ya diajarin ya. iya betul. Jadi kayaknya gini deh, kalau misalnya, I think let's go back to mistakes di kita di awal. Emang mistakes kita di awal adalah itu. Kita hiring too fast, with too little knowledge, dan too little assessment gitu. Jadi effort kita untuk training lah, untuk hiring and firing lah, itu lebih banyak. Walau sebenarnya ini kita bisa hindari gitu dari sekarang. So, walaupun kita memang mau cari intern or something, kita lihat dulu dari karakternya. Dia itu di luar jam kerja atau di luar di hobinya sendiri suka belajar nggak sih? Suka ikut-ikut kelas? Pernah lihat nggak dia ada ikut kelas misalnya digital marketing atau self development? Kan kalau misalnya kita dapat orang-orang seperti itu berarti they willing to learn to be better. Itu number one. Kalau misalnya kita hiring aja, oh yang penting dapat banyak resources atau sumber daya manusia itu ya, SDM itu, supaya banyak tim kita, supaya kita nggak pusing, lama-lama kita akan pusing gitu. Karena kita akan mikir, aduh ini orang-orang kok susah diajarin, nggak mau kayak berinovasi sendiri, nggak mau creative thinking sendiri. Ya soalnya kita mindset kita waktu hiring adalah seperti itu. Jadi we kind of did that to ourselves gitu loh. Jadi kalau aku mau bilang itu mistakes kita di awal adalah seperti itu. Sekarang kita nggak mau balik ke sana karena emang effortnya di later on itu lebih jauh sih, lebih banyak effortnya. Mending take your time untuk hiring, lihat dulu dari resourcesnya, dari finance masing-masing bisa nggak untuk hire orang seperti yang kita mau. Kalau nggak bisa, apa yang kita bisa istilahnya negotiate gitu loh. Oke. Gimana kalau ini, ada yang nanya, gimana bikin tim lebih disiplin dalam menjalankan job desk-nya? Kita gimana ya? Entah, kayak ini ya. Disiplin, oke. I think kalau aku ya kok, what you've taught me sebagai Kodeni waktu awal-awalnya as a leader, Kodeni itu have taught me untuk you gave me so much freedom lah, kasih banyak freedom ya ke aku. Jadi freedom untuk kegagalan itu di aku ada. Jadi aku nggak pernah takut untuk gagal, itu number one. Nah, kalau misalnya disiplinnya, karena Kodeni udah kasih kepercayaan itu untuk be free, aku mau nggak mau, I don't wanna disappoint my leader gitu loh. Jadi aku harus disiplin. Dan sebagai leader juga kita harus kasih resources untuk dia itu bisa bisa time management gitu loh. Dia bisa, jadi sebagai leader kita harus mentoring how to be more disciplined, how to be more productive. Jangan kita expect orang ini masuk, ya udah dia harus kerjain semua, dia harus tahu how to manage his time yang baik. Kalau dia nggak disiplin berarti dia itu yang parah. Kan itu semua jatuhnya ke leadernya kan. How do we make sure all of these people bisa capai KPIs-nya? Jadi kayak di kita itu kadang-kadang kita bisa ngomong, okay, let's see your schedule gitu loh. Okay, mungkin ini karena banyak multitasking kalian nggak bisa fokus gitu. Jadi let's time block gitu loh. Jadi kita sebagai leader kasih beberapa metode-metode supaya mereka bisa disiplin, konsisten,
dan motivated ultimately. Jadi ada teman-teman harus breakdown aktivitas dari tim Anda. Kayak misalkan di bagian sales misalkan, atau bagian video editing misalkan, atau bagian apapun lah, graphic designer, social media, bikin konten misalnya. Sehari itu bikin konten berapa jam? Dari pagi sampai sore itu ngapain aja? Itu harus tahu ya, jangan dilempar begitu aja. Oke, nanti seminggu ya selesai gitu. Bukan kayak begitu. Kalau bikin konten itu berapa jam? Ya Bel, kita ada kayak begitu juga kan. Terakhir kan juga, bukan terakhir sih, dari dulu juga ada sih sebenarnya kayak gitu. Jadi, nggak ada slowness gitu, nggak ada idle time. Karena WFH ini takutnya banyak idle time. Tahu-tahu ya nonton TV dan sebagainya nggak jelas gitu. Jadi nggak ada hasilnya, nggak perform. Itu yang saya keep pushing di my team sebenarnya waktu pertama-pertama. Sekarang sih udah lumayan, udah ngebut sih sekarang, udah oke banget nih. Nah Bel, maybe kamu udah teban? Nggak ya? Nah ini, oke, so ini ada pertanyaan cukup menarik. Konden as a leader, sepenting apakah untuk maintenance team seperti membantu pribadi karyawan, bawa jalan acara kantor, seperti apa efek yang ditimbulkan kalau dilakukan dan apa jika tidak dilakukan. So you know me Bel, I'm not the one yang kayak suka banget untuk kayak, I don't know, acara kantor begitu. I'm very introvert guys. Itu gimana tuh kemarin tuh mekanismenya tuh? Biasanya kan you guys yang lead the session gitu, ada games, ada apapun itu. Betul. Jadi kalau acara-acara keluar, kita malah nggak pernah gitu. Yang penting bangun relationship-nya itu kan, ada fun-nya gitu loh. Kemarin kita sempat set, each person ini idenya Weni sih, which is super keren. Setiap minggu, hari Jumat, jam 5, satu orang bakal present tentang anything they want, tentang apapun mereka mau, bukan harus tentang kerjaan lah, bukan tentang harus self development lah, atau pokoknya apapun aja gitu. Nah itu biasanya seru. Kayak kemarin finance kita, dia presentasi tentang how to become vegan gitu, step-step awal. Terus kita semua kayak tertarik gitu kan. Jadi akhirnya jadi rolling conversation, dan itu kita jadi bangun relationship itu yang tadi kita ngomong, which is really important gitu. And then kalau ada itu kan, kalau ada kayak acara-acara kayak games dan sebagainya gitu, I'm not doing it gitu. Ya Kode ini nggak pernah ikut sih, pokoknya cuma kita aja. Kode ini misalnya mau sharing something yang Kode ini baru belajar, nah itu biasanya teman-teman tim kita ikut, karena itu biasanya di-share di check-in. Dan I think kalau dari games itu super seru sih, jadi seorang itu bisa tentuin kita mau main games apa nih at the end of the week gitu loh. Kemarin sempet kayak yang tebak-tebak gambar, tebak-tebak lagu kayak gitu-gitu. Super seru sih. Alright. So gimana membangun bisnis bersama suami istri? Bagaimana apanya ya? Saya agak bingung juga sih. It's okay sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau buat klausal perjanjian ini itu untuk partner bisnis agar tidak dicurangi, make sense nggak? Harus belajar hukum lagi. Pakai notaris aja kalau itu perjanjian kerjasama seperti apa. I think udah banyak template-nya lah. Partnership itu bukan sesuatu yang baru kok. Oke, bagaimana cara menghadapi karyawan yang perform, tapi suka minjem duit ke perusahaan? Emang boleh? Ini ngasih ide baru nih. Di tempat kita nggak ada kayak begitu. Aku nggak bisa bantu jawab itu karena di kita nggak ada kayak gitu. Kita nggak ada kayak begitu. For now kita nggak ada kayak begitu. Ya jangan sih menurut aku ya. That's very personal. Travelio generasi pertama udah pada banyak yang left. Your app sucks bad time kok. Generasi pertama itu maksudnya apanya ya? Timnya kah atau usernya? Karena oke kan kemarin. Usernya. Ya. It's okay kan kemarin riset kita kenapa tuh? Iya, and to be honest, we don't blame them gitu loh. We don't blame them at all. Waktu kita pertama mulai, tim kita selimit itu, kita nggak ada funding, kita build ini dari scratch. I don't blame them, mereka left gitu loh. I think yang key fokusnya dari dulu sampai sekarang ada perubahan nggak ke Revelio, dan usersnya naik nggak? Naik dong. Nah, itu aja difokusin. Ya, I think misalkan gini deh, Christy.
let's say kamu punya bisnis nih hari ini gitu kan. I don't know apakah kamu beneran punya bisnis atau enggak. Kira-kira customer pertamamu dulu pernah balik nggak sih ke tempatmu lagi? Misalkan kayak gitu. Let's say kamu dulu punya 100 customer pertamamu gitu. Apakah sekarang recurring ini, yang langgananmu sekarang, apakah itu pendatang baru? Atau langgananmu yang sekarang itu customer dari awal banget? Karena I believe orang itu bisa pindah-pindah kayak begitu. It's still okay. It's still okay. As long as your company still progressing ke arah yang benar. So, nggak ada masalah seperti itu. Betul. Mohon masukan untuk early startup yang secara kompensasi belum sesuai standar startup tech yang sebanding. Gimana cara buat super timnya? Kita juga nggak standar sih. Ya, Mel? Iya, Gimana kita tuh? dulu aku. Nggak ada masalah sih. Iya. Mohon masukannya untuk apa ya? Gimana cara buat super timnya ya? Yang penting vision sih. Buat aku ya. Vision yang kuat aja. Vision yang kuat aja, kemudian ada progress. I think itu buat mereka bisa believe kok. Nggak ada masalah. Di kita juga kayak begitu. It's okay. Nggak semuanya itu melulu cari duit. Intinya itu. Maybe Anda mikir cari duit, tapi nggak semua orang cari duit. Memang duit butuh. Saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa duit nggak butuh. Memang semua orang butuh duit untuk hidup. Tapi selain itu kita butuh something else. Gitu sih. Yang penting adalah visinya. Yang gini, at the end of the day, ketika startup baru mulai, kompensasinya mungkin nggak terlalu oke gitu, karena memang duitnya masih terbatas banget. But at the end of the day, semua believe bahwa ketika startupnya nanti jadi, itu financially harusnya oke for everyone in the company. Harusnya kayak begitu. Kalau nggak berarti belum jadi. Tapi bisa nggak jadi? Kalau ada progress, maka everyone will believe kalau ini bisa terjadi. Gitu. Lagi pandemi, apa bisa rekrut tim melalui online? Ya, bisa lah, kenapa enggak? Kita memang recruiting melalui online sih beberapa belakangan ini ya kok. Dari Iya, pandemi mulai. 1 year and a half lah. I think online mulu sih itu. Even Bonels ya, kita ganti beberapa kali. Top management juga mulai interview, masuk, kerja, sampai resign, saya juga nggak pernah ketemu. Selain cuman call sama Zoom meeting doang. Tuh. Kalau leader, foundernya pilih kasih, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda nggak nyaman kerja di situ, quit guys. Iya kan? Kalau Anda ngerasa bahwa founder Anda pilih kasih, like not fair enough gitu, Bel. Like kayak itu ada yang ini, yang itu. Kalau Anda ngerasa itu nggak nyaman, quit aja. Sesimpel itu. Ya. Laki Asbel, di tempat kita nggak ada drama kantor ya. Jadi kalau kemarin sih ini a really good book ya buat founders di sini atau yang punya bisnis, leaders. A really good book itu namanya Simon Sinek, Leaders Eat Last. Jadi tugas kita sebagai leader, sebagai perusahaan, itu kita harus create yang namanya itu kan circle of safety ya. Nah, kalau di dalam internal aja kita kayak fighting atau jealous atau apapun itu envy, kita malah berperan di zona yang dangerous gitu, bukan zona yang nyaman. Jadi tugas kita sebagai leader, gimana caranya kita meng-create safety zone itu, yang nyaman zone ini, supaya karyawan kita, tim kita, players kita itu bisa work maksimal tanpa merasa ada yang attacking di internal gitu loh. Itu nggak boleh sih, itu bisa jatuh. Kayak pernah kan kita kok meeting sama satu perusahaan, kita bahkan nggak ngomong apa-apa, mereka di dalam perusahaan itu bertengkar semua. Pernah lah. Kita kayak, waduh, pusing juga ya. Yes. Nah, dalam tim ada satu orang dari keluarga founder yang dirinya merasa jadi bos kedua. Pendapatku Denny, cara ngatasinya gimana? Bilang ke leader. Siapa yang jadi leader pertamanya? Kalau dia nggak bisa beresin, dia nggak bisa nge-lead the company. Komil gitu. Karena ada structure juga kan, organisasi ada structure juga. Jadi kalau ada orang-orang yang mengganggu seperti itu, maka you have to report ke atasnya. Atau kalau misalkan company-nya gede banget, ya ke HR lah. Nah, kalau itu merasa Anda bisa memberikan voice ke orang yang bisa ambil keputusan, dan orang yang ambil keputusan itu tidak melakukan apapun, dan itu mengganggu kinerja banyak tim, berarti leadernya nggak bagus. Gitu. Tapi kalau Anda nggak bisa menjangkau itu leader, tetapi Anda ngerasa nggak nyaman kerja di situ, ya Anda yang keluar. Gitu. Tapi usahain bilang dulu. Jangan jadi setiap ada problem Anda keluar. Also not good. Di CV Anda juga also not good. Kayak 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Ketika ditanya, semua bilang, perusahaan saya jelek gitu. Kalau semua kayak begitu, kita juga sebagai leader yang mau meng-hire Anda,
kita akan lihat bahwa lu mah banyak 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 bacot gitu lah istilahnya, karena Iya. setiap kali pindah-pindah keluar mulu kan lu banyak bacot gitu kan. Iya, Oke, itu ketika suami, hah? kalau lagi hiring ya, lihat CV, terus lihat dalam 2 tahun dia ini udah masuk di dalam berapa perusahaan. Kalau misalnya dia misalnya dalam 2 tahun itu udah kayak 4, 5, terus mat time-nya itu cuman kayak 3 bulan, 4 bulan, terus pindah-pindah, itu alarming. Itu kita juga nggak mau. Now you know right, since you are hiring now gitu. Iya. Itu krusial sih, iya. Um, Oke, ini banyak juga ya. Lanjut dulu ya, Bel. Masih bisa kan, Bel? Do you still have Masih time? kok. Masih Oke, sip. kok. Oke, sip. Ketika suami jalankan usaha, tim hasil yang baik. Saat istri bergabung, makin berasa perubahan pada tim. Dari mana mulai mencari sebabnya? Sebabnya istrinya gabung kan udah clear tadi. Oke. Ini ada di Tribelio semuanya hilang. Semuanya hilang gimana maksudnya ya? Di Tribelio semuanya hilang. I don't understand. Please make a complete sentence. I don't understand, guys. How to start a good habit in a company? Saya dan partner still running business like a water in river. Habit gimana? Kita bikin culture gimana? Dari atas ya itu ya. Ditentuin dulu habitnya mau kayak apa. Ditentuin dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita berharap orang orang tiba-tiba punya culture tanpa kita ngeset culture-nya seperti apa. I think itu sih. Ini Bel dari Kristi, nggak ada yang pakai Tribelio. Nah, ini data dari mana Kristi kalau kayak begini? Penggunaan kita tuh naik kayak luar biasa begini loh. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada yang pakai Tribelio. Datanya mana kalau kayak gitu? I would say kayak, where's your data? Karena saya pegang data, men. Kita punya analitik yang setiap detik berapa orang yang masuk di Tribelio, kita ada data. Ya. Nggak ada lagi yang mau stay di Tribelio. It's itu. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita punya data, men. Dan traffic kita tuh naik luar biasa. Ya, so, apalagi nih? Gue ngomong fakta dibilang spam. Yes, you spam kalau kamu nggak punya data. Where is the data? I have the data. Saya sempat sharing ini kok, apa data kenaikan traffic Tribelio di IG Live yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini Fritz juga nih, aku selalu stay di Tribelio. Tribelio oke banget, makasih Mas Denny. Thank you Fritz, thank you so much. Alright, so kita lanjut. Kalau aku biasanya survei sekitar thank you Denny udah bangun Tribelio, kebantu banget secara komunitas. Awesome. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kita lihat lagi solusinya. Sebentar. Kok ketika perusahaan lagi down banget, gimana cara tahu perusahaan masih bisa berjalan atau kita tutup perusahaannya? Well, personally, kalau saya sebagai leader di situ, saya akan cari kayak gini. Kalau Anda tiba-tiba ngerasa badan Anda sakit, Anda cari dokter. Itu yang saya lakukan. Bonels, kita juga cari kayak begitu. Itu yang namanya business coach. Business coach bisa membantu kita melihat hal-hal yang kita tidak kelihatan. Bahkan di Tribelio kemarin sempat double ya, kita punya business coach ada double. Nah, jadi ada beberapa kayak gitu untuk membantu kita dari sudut pandang ini, dari sudut pandang itu. So it's okay, it's okay. Maybe kita nggak tahu keputusannya, dengan business coach kita bisa tahu. Gitu. So let me know aja, DM saya juga boleh kalau misalkan ini saya punya kenalan business coach yang bisa membantu melakukan namanya business check up. With my partner ya, Coach Robbie ya. Coach Robbie adalah partner saya di dalam business incubator saya. Nah, beliau memiliki namanya business check up. Jadi business check up itu adalah ada sesi dengan dia untuk di breakdown semuanya. Sometimes kita ngerasa bisnis kita running well, tapi duit di bank kok tambah-tambah habis terus, kok kemakan terus. Nih apa nih yang salah nih? Apakah di salary-nya, apakah stok ada kebanyakan, atau maybe utang nggak ketagih gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi itu. Bel, ini interviewnya rame-rame atau one on one biasanya? Kalau kita biasanya aku sama Wendy sih, which is apa ya, head of division sama operational. Tapi kalau ada HR ya Irian aja. Tapi kandidatnya satu-satu kan, bukan kandidatnya rame-rame. Karena ada beberapa yang kandidatnya rame-rame, ada strategi kayak begitu juga. We use one on one ya. Oh,
Aku nggak sih, aku prefer satu-satu ya. Yes, yes, Mungkin yes. kalau yang buat Oh, ada mas, Coach Hendra Hilman juga di sini, Bel. Hai, oh Coach ya, Hendra. Awesome. Yes. coach. Ada Melvin juga. Hello, hello. Coach Rebellious bulan pakai duit berapa biar company jalan? It's hundred of million ya. Terlalu banyak. Kau punya tim yang perhitungan tenaga dan waktu tapi capable, is that worth it untuk dipertahankan? Itu sebenarnya bagus loh. Kalau dia memang perhitungan kayak gitu, berarti Anda tahu dong budget untuk dia output berapa, itu berapa budgetnya. Gak ada masalah kan berarti. It's actually good. Waktu kita pertama kali sama Coach David kan enak banget ya. Waktu time-nya juga presisi banget. Untuk waktu tuh presisi banget. Like kayak kalau meeting ya on time 9.00 ya 9.00 begitu. Selesai jam 10 beneran kita semua selesai jam 10 misalnya. Like kayak presisi banget. Kemudian ketika mau partneran sama kita juga kayak aku mau bantuin ini. Aku mintanya ini. Buat aku, buat saya personally guys, enak gitu, clear di depan semuanya kayak very clear in front. Jadi nggak ada kayak nanti kalau gini gimana, nanti kalau itu gimana, nanti kalau itu nggak ada kayak begitu. Jadi semuanya udah di state di depan, direkam lagi. Jadi enak banget. Kita nggak bisa bilang orang perhitungan tanpa tahu latar belakangnya. Try to build a relationship first. Maybe dia bilang jam 5 pokoknya saya harus pulang. Tahukah Anda, siapa tahu dia ternyata harus ngurusin anaknya karena istrinya harus shift kerja malam misalnya. You never know, right? So perhitungan atau apapun itu akan kelihatan nanti belakangan. Jadi build relationship first. Ya, jadi jangan ngejudge bahwa oh perhitungan banget. Kecuali dia pulang habis itu main game gitu-gitu, it's different. Tapi kalau dia harus ganti shift dengan istrinya misalnya, wah itu kan sangat bagus sebenarnya. Orangnya sangat rapi. Coach, bagaimana memutuskan si A atau si B untuk menjadi kandidat yang direkrut dari beberapa yang diinterview? Padahal kan kita hanya melihat based on writing in papers. Kita belum tahu aslinya. I think interview. Kadang kita kasih project kecil. Sometimes kita kasih project kecil. Ya, assignment. PR. Ya. Right, secara dapetin investor bagi pemula, networking. Networking. Nanti ikutan di inkubator saya, itu ada dikenalin sama investor juga. Bagaimana cara mengatur karyawan senior yang budaya kerjanya sudah di zona nyaman? Atau lambat? Luckily kita nggak ada, Mel. Iya, tapi nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kalau ada, teman-teman, ini kadang-kadang mau dipecat juga nggak bisa, gitu kan. Dia udah contribute lama, udah loyal, mungkin terhadap orang tua kita, maybe bisnis ini bisnis turunan. Iya, taruh di posisi yang dia helpful, sesuai kapasitas dia, tapi jangan minta atau expect dia bakal perform kayak yang muda. So that's it. Karena di sini konteksnya adalah Anda mau membantu dia, karena dia sudah loyal selama ini. Jangan di-expect bahwa dia akan running kayak anak muda. Nggak bisa juga. Percuma. Mending kayak begitu. Kalau nggak gitu dipecat. Tapi kalau dipecat kan nggak enak tuh. Mending aja dikasih kayak begitu. Dia masih bisa contribute. Dia juga happy. Karena kalau misalkan dipecat, stres, terus habis itu sakit, terus habis itu nggak ada, kan kita juga nggak enak ya. Wah, kan saya pecat berangkat kan repot tuh. Karena mungkin tugasnya di bumi cuma membantu company Anda. Itu kan nggak enak gitu loh. So, I think kasih di posisi yang tidak crucial, still helpful, dia bisa dapat income buat keluarganya. It's still good. Kayak gitu. It's okay. Pel, ini gimana jawabnya ya? Untuk perusahaan pemula butuh berapa karyawan? Ya tergantung lah. Misalnya, itu tergantung banget. Pertama, itu berapa dulu atau apa dulu. Terus kedua, analisa dong. Kalau dari kita, founder, kita bisanya apa aja, skillnya apa aja. Yang nggak bisa, itu apa aja yang kita nggak bisa, supaya kita bisa mulai mapping, kita perlu hiring orang seperti apa aja. Kayak gitu sih. Bisa aja kan untuk mulai perusahaan, kita sendiri aja, satu orang. Right. Mulai. Solopreneur. Solopreneur bisa. Oke, gimana cara mengatasi partner bisnis yang nggak sejalan dengan kita? Ya, kenapa lu merit gitu kan istilahnya kalau nggak sejalan. Intinya kan sama kayak orang merit lah ya. Kalau visinya berbeda gitu ya nggak bisa lah merit. Kenapa dari awal sudah ini kan mau kemananya sudah didiskus sebelum partneran loh, sebelum deal, sebelum shake hand itu didiskus. Kita maunya kayak begini.
Kalau ini berhasil kayak begini, kalau nggak berhasil kayak begini sih didiskus. Sometimes kita berasumsi terlalu banyak, lupa discuss. Ini yang terjadi. Kalau sudah kayak begitu ya nggak bisa, ya pisah. Mau gimana? Pisah. Pisah. Tingkatin fitur vote di Tribelio, saya rasa masih kurang nih. Bel, catat tuh Bel. Oh, oke. Barusan join Tribe Hacker, and so excited, awesome. Bagaimana kalau kita membangkitkan perusahaan sedang manajemennya kacau? Gimana cara membangkitkan perusahaan kalau manajemennya kacau? Ya nggak bisa. Ya manajemennya diperbaikin dulu. Itu kan istilahnya mau injek gas, tapi mobil Anda nggak siap diinjek gas gitu. Remnya nggak pakem lah, rodanya belum di balance spooring lah, dan sebagainya. Ya nggak bisa. Ya Anda harus masuk bengkel dulu, benerin dulu manajemennya. Mau usaha jangan ngomong opini pakai data, bilang Tribelio turun faktanya naik, ide kuda ini gila banget, apalagi di CM itu masa depan banget. Thank you Abdullah, awesome. Iya, saya pegang data men, jadi kalau dibilang Tribelio turun itu, lah yang di depan saya ini apa datanya? Alright, oke, your room is so good. Thank you. Kuda ini keren, saya banyak banget dapat ilmu di sini, alhamdulillah. Dagangan saya menuju bisnis, awesome. Nah ini, kemudian pandangan kemudian ada perusahaan yang menggaji di bawah UMR. What do you think, Mel? I think Tergantung finansialnya ya kok. Kalau misalnya, maksudnya itu itu sebenarnya nggak gini. Jadi sebisa mungkin UMR. Kalau nggak UMR tuh biasanya kalau misalkan anak magang. Jadi kalau misalkan misalkan perusahaan Anda belum siap untuk menggaji UMR, jangan dipakai kontrak, pakai freelance. Karena nggak boleh, Bel, untuk membayar di bawah itu sebenarnya, kalau kontraknya itu pegawai tetap. Jadi dibuat freelance, dibuat magang, dibuat intern, dibuat kayak gitu. I don't understand, guys, kita ada konsultannya, jadi untuk itu dibuat ada caranya, seperti itu. Kalau nggak mau ya, kalau misalkan nggak mau, orangnya nggak mau ya jangan join gitu aja. Bahkan kita bilangnya begini, bahkan harusnya kamu kerja di tempatku, karena kamu belajar begitu banyak, lu yang mesti bayar kita dong. Ada company yang melakukan seperti itu kemarin. Di training untuk jadi online marketing gitu, tapi mereka harus bayar malahan. Jadi bayar 2 juta atau 3 juta gitu untuk menjadi online marketing. Tapi di situ disuruh ngerjain a lot of task, di mana task itu adalah untuk menjalankan perusahaan si ownernya. Gitu. Tapi lucu ya, muter terus sih, orangnya baru terus. Jadi ada SOP-nya. Kok di Tribelio kita nggak bisa lift dari tribe yang sudah kita masukin ya? Aku bingung cara liftnya gimana. Bisa lah. Masuk setting ya Bel. Kalau nggak salah kemarin masuk setting ya. Ada remember ini kalau nggak lihat langsung di situ. Boleh gaji di bawah UMR jika masih UMKM omset di bawah 4,8 M setahun. Nah, itu ada Tobias. Thank you so much. Bel, kita udah jam segini. Ada yang mau ditambahkan kah dari diskusi kita yang mungkin belum tercover ini? I think apa ya, kayak maybe kita kan kebanyakan tanyain tuh gimana caranya disiplin, gimana caranya mereka bisa semangat atau nggak curang dan lain-lain. Tapi ultimately kan semua itu datangnya dari kita dulu ya kok. Kita harus set semuanya, kita harus kita harus desain tim kita supaya bisa menghasilkan mencapai target lah, intinya kayak gitu kan. Nah itu tanggung jawab dan tugas kita gitu. Jadi sering banyak kali kita dengarnya orang-orang itu komplain tentang karyawan lah, tentang staff. Padahal itu sebenarnya dari kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu how to set that. I think that's the most important thing sih. Untuk I wanna say kayak misalkan Bel, maybe sometimes kayak gini sih. Anda berharap bisa memimpin karyawan atau tim dengan baik. So the question adalah, seberapa pernah Anda belajar tentang leadership? Nah, betul. Jangan-jangan leadership-nya aja nggak bisa. Jangan-jangan salahnya di Anda. Karena most of the time, salahnya di leader. Bahkan, kalau Anda nemu karyawan yang super sucks banget, gitu, maka salah Anda sebagai leader. Kenapa orang kayak gini di-hire? Betul. Ya kan? Dia sucks sudah dari lahir, sucks misalnya. Ya kan? Salah Anda mau ambil dia, gitu kan? You know?
Or maybe not the right man on the right place, maybe. Jadi tidak sesuai strength and weakness-nya. Nah, itu tugas leader juga akhirnya. Remember nggak? Oh, I think aku bilangnya ke Wenny ya waktu itu ya, karena Wenny ngebantuin aku as a PA juga. Aku sharing sih Bel waktu itu ke Wenny. Jadi aku bilang bahwa, Ben, aku punya strength di sini, sini, sini. Networkku kuat, strategic aku oke, tapi aku weak di operational. So I really need help untuk managing operational. And I think kamu juga tahu itu deh ya. Jadi kamu dan Wendy kan juga tahu itu gitu. Jadi ketika kita bilang nggak perform itu, apakah orang ini sesuai dengan capability-nya dia? Takutnya adalah kalau misalkan saya disuruh ngurusin detail-detail kayak perikilan begitu, saya nggak bisa perform well. Tapi kalau suruh maybe jualan, maybe live setiap hari kayak begini, I can perform well. Saya bikin video YouTube every single day. It's okay. Tapi kalau saya disuruh kayak Bella, harus bikin notes yang segitu banyaknya, saya nggak betah. Yeah. I told David kan kemarin, kalau aku ikutan seminar, noteku kosong. I just listen, gitu doang. Tapi Bella baru sesi pertama, 7 lembar udah full. Nah, kayak gitu. So we have our own strength and weakness sih. Itu mungkin yang banyak orang miss di situ. Nah, sekarang tugas Anda adalah meng-assess your team and yourself. Apa sih strength Anda, apa weakness Anda? Nah, tim Anda seperti apa petanya? Apakah ini sesuatu yang match kalau kerja sama bareng? Jangan-jangan Anda pemikir, member Anda, tim Anda pemikir semua. Terus siapa yang bakal execute? Kayak gitu. Jadi itu perlu skill leadership juga untuk bisa menilai orang ini tepat atau enggak, di-hire atau enggak. Diedukasi boleh, direhabilitasi nggak boleh. Jadi kalau orangnya beneran luar biasa, toxic, sucks, dan sebagainya, jangan direhabilitasi, dikeluarkan. Karena tempat rehabilitasi ada di tempat lain. I think kayak gitu sih. So, I think guys, kalau Anda merasa ini semua bermanfaat, please share, tag saya, Denny Santoso, and Isabella.Christy, tuliskan aha momen Anda. Anda dapat apa sih dari sesi sejam bersama kita berdua di sini? Itu. Dan yang kedua, tadi Bella, akan ada notes ya? Ya. Untuk di Tribe Hackers. Kita siapin sih di bagian tim kita itu kita carinya siapa aja, tips hiringnya apa aja, how to set KPIs, terus mistakes yang kita lakuin yang kalian bisa hindari, terus sampai day to day executionnya sampai kayak gimana itu aku udah bikin notes. Which nanti aku desain yang bagus di PDF supaya kalian bisa download sendiri. Oke, untuk download guys, silakan join di Tribe Hackers. Tribe Hackers adalah komunitas saya di Tribelio. Anda bisa klik link di IG bio saya, komunitas Tribe Hackers. Join di situ, kita tambahin terus konten-kontennya di sana juga. So, very easy, kayak gitu aja. Jadi nanti Anda akan dapat banyak insight dari kita berdua juga. Kita bisa discuss tentang apapun itu, tentang seputar digital marketing and stuff di situ. I think itu aja, Bel. Any last word before we end this session? Gak sih kok, udah. Dari aku udah. Alright, guys. Thank you so much. Ini Bro Hendra Hilman. Kita nanti akan lanjutin ya obrolan kita tentang partnership kita nih. Luar biasa banget. Jadi kita juga banyak orang-orang yang mau membantu kita gitu. Saya sangat berterima kasih atas supportnya, luar biasa banget untuk kemajuan kita semua. I think itu teman-teman, thank you so much. Semoga acara ini kita nyebutnya apa? Saturday Night Live with Denny Santoso. Semoga ini jadi sesuatu yang bisa lebih rutin membagikan ilmu-ilmu gratis buat Anda gitu. Alright, so thank you so much guys. Happy good night. Bye bye everyone. Bye.